kita akan naruh sensor, Pak. Naruh kamera dan sensor sehingga setiap orang yang nerima ompreng itu bisa kita scan wajah dan scan tangan. Saya pikir, "Ih, ini buat apa?" Gitu kan. Ini kayak udah film Mission Impossible, Pak, gitu. Tapi ya memang di era kepemimpinan Pak Dadan, BGN itu seperti apa ya, budek, Pak. Kita sampaikan berkali-kali ya permasalahan di lapangan seperti apa, termasuk kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan ya, tapi ya hanya iya saja, tapi Bapak melanggar undang-undang loh, Pak. Karena sesuai dengan Undang-Undang MD3, kesimpulan rapat itu mengikat dan dalam kesimpulan yang lalu, SPPG yang tidak punya SLHS tidak boleh diizinkan beroperasi. Tapi faktanya lebih dari 60% seingat saya itu tidak memiliki SLHS gitu. Alasannya macam-macam, alasannya, "Wah, tapi kan kita yang beroperasi hari ini ada 27.800 dapur," ya. Dan Pak Menko Pangan pun sudah mengakui kok, kalau kebutuhan dapur untuk memberikan makan bagi yang saat ini 62 juta penerima manfaat, kebutuhannya hanya 21.000. Jadi ini udah kebanyakan 7.000. Berapa kalau misalnya hanya fokus untuk gizi sama stunting? Kalau hasil diskusi saya dengan beberapa peneliti dan juga data BPS yang mereka gunakan, mungkin 26 juta orang saja sudah cukup. Kita juga nggak tahu. Saya ketika ditanya oleh teman-teman media pada saat itu, wah, saya juga kaget karena kita tidak Ya, ini biar di-highlight dulu. Jadi sebelum berita tentang motor itu mencuat, DPR itu nggak tahu sama sekali kalau BGN itu sedang kita nggak tahu. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami mendatangi anggota DPR untuk mengajak diskusi yang cukup serius tentang dampak dari keputusan MK atas tata kelola MBG. Bahwa ternyata oleh MK dinilai bahwa selama ini anggaran MBG yang ditumpangkan ke anggaran pendidikan, seperti yang selama ini mungkin sudah banyak dikemukakan oleh fraksi PDI Perjuangan di DPR, itu adalah sesuatu yang bermasalah dan dianggap melanggar konstitusi, karena itu harus ada perbaikan. Nah, untuk membahasnya lebih detail, kita mencoba untuk menanyakan lebih jauh maknanya apa, dampaknya apa, signifikansinya apa, dan harapan perubahannya terhadap MBG nanti seperti apa. Dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Bung Charles Honoris. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila, Bung Winarko. Big fan, terima kasih banyak sudah mau datang karena kami sudah ngundangnya lumayan lama. Mohon maaf baru bisa sekarang dan terima kasih sudah datang. Karena suara yang kami menilai cukup konstan dan intens untuk mengkritik atau memberi saran perbaikan terhadap MBG ini suaranya Bung Charles. Bung, kami mulai dengan maknanya dari sebuah program pemerintah itu dianggap inkonstitusional. Itu kira-kira gimana memahaminya? Jadi kemarin dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka tafsir dari pengelompokan anggaran dari program MBG ke dalam anggaran pendidikan itu sudah jelas ya. Tafsirnya bahwa yang dilakukan selama 1,5 tahun terakhir itu inkonstitusional ya, sehingga kalau saya ya, menurut saya walaupun Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat waktu sampai 2028, tetapi sebagai warga negara yang baik dan juga pemerintah sebagai pengelola negara yang taat konstitusi, seharusnya sudah bisa langsung menerapkan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Karena putusan MK itu sejak dibacakan ya seharusnya sudah berlaku, mengikat dan berlaku. Ya kembali lagi ya, walaupun diberikan tenggat waktu sampai tahun 2028. Nah, saya ingin menegaskan dulu sebelumnya ya bahwa pemerintahan Prabowo ini sebagai pemenang pemilu presiden di tahun 2024 yang lalu, memang punya hak untuk bisa menjalankan program yang menjadi program prioritas, ya, termasuk yang sudah dikampanyekan di masa kampanye, seperti Koperasi Merah Putih atau makan bergizi gratis. Namun kami tentunya sebagai anggota DPR, sebagai wakil rakyat, kami punya tugas konstitusional untuk memastikan bahwa program yang dipilih oleh pemerintahan ini dijalankan dengan baik, dijalankan dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat, penggunaan anggarannya juga efektif dan tepat sasaran, dan yang paling penting program ini aman bagi masyarakat gitu. Sedangkan kalau kita lihat dalam penyelenggaraan program ini selama 1,5 tahun terakhir ya memang banyak masalah gitu kan, sehingga dan juga tidak tepat sasaran ya. Bayangkan tahun ini saja sudah 61 juta orang yang menjadi
penerima manfaat dari program makan bergizi gratis. Di sisi lain, tujuan utama dari program ini ya memperbaiki gizi. Oleh karena itu kan kalau kita melihat tujuan utama dari program ini untuk memperbaiki kondisi gizi anak, berarti kan tidak semua anak Indonesia perlu diberikan makan ya. Ya, ada kelompok umurnya Ada ya. kelompok umur, sehingga harus ada refocusing lah dari jumlah penerima manfaat, dan ini belum dilakukan sampai hari ini. Dalam 1,5 tahun terakhir kita lihat berbagai masalah muncul, baik itu keracunan yang sudah mencapai lebih dari 45.000 orang terdampak kasus keracunan dari program ini, belum lagi 45.000 itu data dari mana? Ini biar saya mendapatkan data dari Kementerian Kesehatan, data surveillance ya yang diambil dari dinas-dinas kesehatan di berbagai daerah yang Oke. mencatat kasus-kasus keracunan akibat dari program makan bergizi per gratis. kapan itu Per 45.000? 4 Agustus yang lalu sudah 44.000 sekian ratus ya, tetapi sejak 4 Agustus kan sudah terjadi hampir setiap hari kalau saya ikuti. Artinya hari ini sudah lebih dari 45.000 orang menjadi korban keracunan. Dan kami melihat ya niat baik dari Bapak Presiden itu ya harus kita dukung sebetulnya. Tetapi niat baik itu kan juga tidak berarti pasti menghasilkan kebijakan yang baik ya. Oleh karena itu kami di DPR RI, fraksi PDI Perjuangan memberikan masukan, kritik, dan evaluasi bukan untuk menolak program ini, tetapi menyampaikan berbagai masukan supaya program ini bisa betul-betul bermanfaat dan anggarannya pun bisa digunakan dengan efektif gitu. Kenapa kemudian pemerintah bersikukuh untuk melaksanakan ini sampai 2028 ketika sebenarnya secara teknis itu masih memungkinkan untuk 2027, bahkan katanya 2026 pun kalau mau anggaran APBN perubahan itu masih memungkinkan untuk di Iya, saya belum mendengarkan adanya statement resmi dari pemerintah sebetulnya bahwa Menteri Keuangan kemarin Menteri Keuangan ya sudah sempat mengatakan mengatakan. bahwa kemungkinan dilakukan di 2028. Iya. Tapi untuk lebih pasti ini baru bisa kita dapatkan informasinya di tanggal 14 nanti ketika Presiden menyampaikan pidatonya di nota keuangan di MPR ya, apakah di DPR mohon maaf, anggaran gelondongan yang akan digunakan oleh pemerintah di tahun 2027 seperti apa. Porsi untuk makan bergizi gratis akan menjadi seperti apa. Karena secara informal ketika saya menanyakan kepada kepala bagian yang baru tentang jumlah penerima manfaat maupun anggaran yang akan digunakan di 2027, ya Pak Sudaryono juga belum mau menyampaikan kepada saya, alasannya tidak ingin mendahului Presiden ya, sehingga kita akan mendengarkan dari Bapak Presiden di tanggal 14 nanti akan seperti apa pengelolaan MBG baik dari sisi anggaran maupun jumlah penerima manfaat. Tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, seharusnya ini bisa menjadi momentum untuk melakukan refocusing terhadap jumlah penerima manfaat dari program ini. Kembali lagi ya, kalau tadi kita katakan tujuan utama dari program ini adalah untuk memperbaiki kondisi gizi, termasuk untuk mencegah stunting, maka kita tidak perlu memberikan makan ke 81 juta anak yang menjadi target dari program MBG ya. Berapa kalau misalnya hanya fokus untuk gizi sama stunting? Kalau hasil diskusi saya dengan beberapa peneliti dan juga data BPS yang mereka gunakan, mungkin 26 juta orang saja sudah cukup gitu dengan anggaran yang tidak lebih dari 67 triliun. Oke. Sehingga dengan sendirinya anggaran tersebut tidak harus menjadi beban bagi anggaran anggaran pendidikan, tidak harus digendong oleh anggaran pendidikan. Iya. 67 triliun walaupun masih tetap besar kalau kita bandingkan dengan misalkan Brasil ya. Brasil itu memberi makan untuk 40-an juta anak, tetapi anggarannya per tahun sekitar 30 triliun. Tetap jauh lebih besar dibandingkan Brasil, tetapi ya tidak 268 triliun seperti yang dianggarkan di tahun 2026 ini. Karena memang salah satu yang kemarin menjadi semacam beban dari besar itu kan anggaran itu mengambil dari mana-mana. Iya. Kalau narasinya itu anggaran pendidikan itu kan seolah-olah kemudian itu anggaran pusat. Padahal prakteknya salah satu yang banyak dikurangi itu kan anggaran transfer keuangan daerah. Dan itu kan menjadi dampak sistematis karena per hari ini ada 490 daerah yang katanya keberatan untuk membayar gaji P3K itu kan. Nah, mengembalikan itu ke daerah gimana caranya dalam konteks kemudian memperbaiki atau meningkatkan kapasitas fiskalnya itu? Jadi memang sebagai pimpinan di Komisi 9 yang membidangi kesehatan, saya sudah berkali-kali bertemu dengan banyak teman-teman tenaga kesehatan, khususnya ASN, tenaga kesehatan dari berbagai daerah yang mengeluhkan satu hal yang sama, bahwa dalam beberapa bulan terakhir tunjangan mereka, insentif mereka tidak lagi dibayarkan seperti
sebelumnya ya, ada yang dipotong 20%, ada yang kena potong 50%, ada yang kena potong 70%, bahkan ada yang sudah tidak dibayarkan insentif dan tunjangannya sama sekali ya. Sehingga kondisi ini diakibatkan ya salah satunya karena transfer keuangan daerah yang dipotong besar-besaran oleh pemerintah pusat. Dan kalau kita menganalisa, saya rasa tidak perlu pakar keuangan atau pakar pemerintahan, tetapi publik juga sudah bisa menganalisa sendiri. Salah satu alasan pemerintah pusat melakukan pemotongan besar-besaran terhadap TKD ya karena anggarannya digunakan untuk program-program prioritas lain yang memang menyedot anggaran besar seperti program makan bergizi gratis ini. Sehingga kalau pemerintah bisa melakukan efisiensi atau mengurangi anggaran dari program MBG ini dan melakukan refocusing khusus diberikan kepada penerima manfaat yang membutuhkan saja, maka program ini tidak membutuhkan 268 triliun atau bahkan sempat Jadi 338 pemotongan triliun. TKD itu bisa dipulihkan lagi ya? Artinya, ya prioritas pemerintah bisa dikembalikan kepada program-program lain yang memang membutuhkan. Karena hari ini yang membutuhkan anggaran kan tidak hanya program MBG, Iya. tetapi sektor pendidikan juga membutuhkan anggaran, sektor kesehatan juga sangat membutuhkan anggaran, gitu kan. Dan dengan adanya pemotongan TKD, saya bisa pastikan pelayanan publik di banyak daerah di seluruh Indonesia, kabupaten kota dimanapun itu sangat terganggu. Saya mendapat curhatan nih dari banyak sekali kepala daerah ya. Ada bupati yang ngadu ke saya cerita bahwa di kabupaten yang bersangkutan anggaran untuk PU misalnya hanya tersisa 5 miliar sehingga ya? untuk PU di kabupaten itu ya. Sehingga selama setahun ini tidak ada anggaran untuk bisa membetulkan jalan, untuk memperbaiki infrastruktur di daerah gitu kan. Tetapi rakyat kan nggak ngerti kalau ada pemotongan TKD sehingga kepala daerahnya juga tidak bisa bergerak gitu. Akhirnya yang bersangkutan harus mau minjam uang dari bank daerah untuk bisa memperbaiki infrastruktur di daerahnya. Yang kedua, yang paling saya khawatirkan adalah dalam beberapa bulan ke depan kita bisa saja menghadapi satu krisis kesehatan yang baru. Apa itu? Kita bisa menghadapi satu situasi di mana jutaan orang tiba-tiba tidak mendapatkan akses terhadap pelayanan Ini kesehatan. ya, apa PBI BPJS ya. Kenapa? daerah punya healthcare Iya. universal itu ya? Sudah banyak kabupaten kota yang tidak lagi membayarkan iuran BPJS bagi warganya. Sudah nunggak ya karena kondisi fiskal di daerah Yang paling gampang dipotong ya akhirnya itu ya. Iya. Jadi kalau tidak ada efisiensi dari program ini dan program ini terus menyedot anggaran secara besar-besaran, maka dampaknya bukan saja terhadap program makan bergizi gratis, tetapi efeknya kemana-mana, mengganggu pelayanan publik ya di bidang kesehatan, pendidikan, termasuk penyelenggara negara di pemerintah daerah gitu. Jadi kembali lagi menurut saya putusan MK ini seharusnya bisa dijadikan momentum ya. Satu yang pertama untuk taat konstitusi ya. Yang kedua momentum untuk melakukan desain ulang, melakukan reformulasi ulang dari program ini, memberikannya hanya kepada yang membutuhkan saja. Karena dengan demikian kita juga bisa menilai di kemudian hari apakah program ini berhasil atau tidak. Kalau misalnya MBG diberikan kepada semua anak, bagaimana kita bisa menilai apakah program ini berhasil atau tidak. Tetapi kalau difokuskan misalnya kepada anak-anak yang gizi buruk, ya rentan terhadap stunting, yang underweight, ya kepada ibu hamil, ibu menyusui, dalam beberapa bulan mungkin kita bisa menilai apakah angka stunting turun, apakah jumlah anak dengan underweight itu turun, dengan falter weight turun dan lain sebagainya. Iya. Jadi kalau istilahnya kalau orang riset itu ada variabel bebasnya, ada variabel ukurnya kan gitu kan. Terakhir untuk soal MK ini, pertanyaannya kemudian kalau nanti ini tidak digendong lagi oleh anggaran pendidikan, ditaruh di mana? Karena selama ini kan yang itu kemudian juga menjadi perhatian orang. BGN itu tiba-tiba menjadi salah satu anggaran badan yang penerima anggaran terbesar. Saya belum bisa memastikan total anggaran yang akan total jumlah yang dianggarkan untuk 2027 itu berapa ya. Kalau yang diajukan kepada kita di awal masa pembahasan anggaran itu tetap 270 triliun ya, tetapi memang ada disclaimer yang disampaikan kepada kita dari pimpinan BGN yang baru. Ini untuk 2027 ya? 2027. Kenapa masih 270 triliun? Karena ini adalah anggaran yang disusun oleh pimpinan BGN yang lama yang hari ini terkena masalah hukum ya, Pak Dadan dan kawan-kawan. Dan pada saat itu mereka menyampaikan ke kita di Komisi 9 bahwa akan ada penyesuaian dengan secara besar-besaran terkait dengan anggaran ini.
Jadi sampai sekarang saya belum bisa memastikan jumlahnya berapa. Oke. Tapi kalau melihat perkembangan bahwa sepertinya jumlah penerimaan manfaatnya juga tidak akan ada pengurangan secara besar-besaran atau tetap seperti sekarang, maka saya rasa anggarannya juga tidak akan berkurang secara drastis Dari gitu. 270 ya? Dari 270 triliun. Nah, kalau misalkan kita masih tetap menganggarkan anggaran untuk program MBG di tahun 2007 dengan jumlah yang besar seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa program ini tetap akan memberatkan APBN kita dan juga tetap memberatkan pelayanan publik di berbagai daerah. Mhm. Oke, sekarang ngomong tentang perbaikannya. Saya yakin tadi sudah sempat disinggung-singgung, tapi saya coba merangkaikan ulang itu dengan best practice-nya dulu. Iya, Karena tadi sudah disinggung beberapa iya, kali tentang bagaimana, Brasil misalnya. iya, Kita program ini bukan program yang sifatnya mempunyai persiapan yang mhm, cukup panjang, nggak ada piloting dan sebagainya, tiba-tiba iya. langsung dieksekusi. Kenapa ini kemudian tidak bisa dilakukan persiapan-persiapan seperti katakanlah tadi di Brasil tadi? Iya, ini kelemahan terbesar dari program ini adalah perencanaan yang buruk, ya. Kalau kita mengambil contoh dari Brasil misalnya, Brasil ini kan sering dijadikan negara yang menjadi contoh, sebagai negara yang sudah menjalankan Mhm, program makan bergizi gratis ya. Brasil itu membutuhkan waktu sekitar 50 tahun untuk memberikan makan kepada 40 juta peserta didik ya. Dan kenapa 50 tahun? Karena mereka harus memastikan bahwa dalam penyelenggaraannya program ini aman ya, tidak terjadi keracunan, lalu sustainable ya, lalu harga pangannya juga tetap terjangkau, tidak mhm. seperti di kita ya. Karena dalam 1 tahun tiba-tiba kita butuh memberikan makan kepada 62 juta Langsung anak, mendisrupsi rantai nilai gitu ya? mendisrupsi, pasar gitu ya, sehingga tiba-tiba ketika MBG, libur, harga turun, MBG masuk sekolah, MBG dijalankan, harga pangan di pasar tiba-tiba naik Naik lagi. lagi gitu kan. Nah, Brasil tuh, melakukan secara bertahap. Dari sektor pangannya dipersiapkan dulu ya, kemandirian pangan dipersiapkan dulu, lalu setelah itu baru perlahan-lahan jumlah penerima manfaatnya ditambah dari tahun ke tahun sampai akhirnya mencapai 40 juta. Jadi kelemahan terbesar kita itu perencanaan yang tidak matang sama sekali. Yang kedua, saya sejak awal sudah merasa dan menyampaikan bahwa model atau desain yang digunakan tidak ideal ya. Sejak rapat pertama dengan Badan Gizi Nasional, kami sudah pernah menyampaikan kepada kepala bagian pada saat itu, Pak Dadan ya, bahwa pola SPPG atau dapur tersentralistis seperti saat ini tidak sustainable. Ini ke depan saya rasa tidak akan sustainable. Yang terbaik kalau kita melihat atau kita benchmarking dari negara-negara yang sudah menjalankan selama Iya, puluhan tahun, yaitu sekolah. dapur berbasis sekolah, school based kitchen, di mana makanan dimasak di sekolah ya oleh komite sekolah yaitu orang tua murid dan disajikan tidak lama setelah dimasak. Dengan Iya. demikian risiko terjadinya keracunan juga menjadi kecil ya Dari karena menu mateng sampai ya, dikonsumsi anak-anak itu ya, nggak ada jeda ya? ya. Dan saya yakin, saya punya keyakinan bahwa yang namanya orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Iyalah kalau mereka yang masak, ya masa mau anaknya Bahkan keracunan? kalau dianggarkan oleh pemerintah 10.000 per porsi, saya yakin kok orang tua murid pasti, ya apalagi yang mampu ya, pasti akan nambahin kok. Apakah 1.000 per hari atau 500 atau mungkin yang lebih mampu bisa menambahkan lebih untuk Iya. memberikan makan yang lebih baik bagi anak-anak di sekolah Tiba-tiba itu. ditambahin buah apa Iya, iya. Jadi, dan kalau pemerintah selama ini mengatakan bahwa program ini bukan sekedar gizi, tetapi juga memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal. Nah, penyelenggaraan di sekolah ini sudah pasti akan memberikan multiplier effect pada ekonomi sekitar. iya, Karena kantin sekolah itu belanjanya pasti di pasar di sekitar iya, sekolah, dari peternak di sekitar sekolah, dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan program ini. iya kan KPK kemarin kan Ya, katanya cuman berapa? KPK sudah 5%. menyampaikan secara terbuka bahwa kajian yang mereka buat, menunjukkan bahwa program MBG, anggaran yang beredar di daerah, di desa-desa itu hanya 5% saja, gitu. Selain itu semuanya lari ke kota-kota besar, gitu. Mhm, Jadi multiplier effect-nya tidak terlalu terasa di desa-desa, mhm, gitu. mhm. Dan saya tetap yakin kalau pemerintah memaksakan sistem SPPG seperti sekarang, meneruskan seperti sekarang, tanpa ada perbaikan secara fundamental, maka kasus keracunan akan terus terjadi. Karena kalau kita diskusi dengan ahli-ahli gizi, ahli keamanan pangan, ya
makanan itu tidak boleh ditaruh di suhu ruang lebih dari 4 jam, ya. Karena kalau sudah lebih dari 4 jam, maka risiko kontaminasi menjadi besar Iya. dan suhu ruang itu menjadi tempat di mana bakteri itu akan berkembang biak dengan cepat, Iya. ya. Jadi memang solusi yang paling logis adalah dapur di sekolah, dimasak, tidak lama kemudian disajikan dan dimakan oleh anak-anak atau peserta didik, gitu. Ini sesuatu yang mungkin bagi banyak publik itu masih membingungkan. Karena di banyak publik persepsinya itu ketika anggaran ini program ini dulu diluncurkan, ada DPR yang di situ kemudian menjadi ya semacam lembaga yang kalau tidak dikonsultani, tapi Hmm, minimal dimintain izin untuk ya, kemudian kegiatan ini nanti seperti ini desainnya. Kalau mendengar ya, dari paparan Bung Charles tadi, berarti sama sekali pemerintah itu tidak melibatkan rakyat yang hmm, diwakili oleh DPR untuk karena mereka sudah punya desain ini, DPR hmm. tinggal menyetujui begitu Ya, aja. kalau desain dari program memang disampaikan kepada kita dan ya kami memberikan banyak sekali masukan kepada pemerintah. Namun soal anggaran, khususnya anggaran belanja ya, kalau bicara belanja kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kami tidak bisa membahas sampai satuan 3 Nah ya. iya, itu tolong dijelaskan. Ya, Kenapa? Kenapa kok banyak, publik itu misalnya, loh tiba-tiba ada anggaran seperti ini masa dari DPR dibiarkan aja kan gitu jadi kan. ketika membahas anggaran misalnya, yang disampaikan atau dilaporkan kepada kami di Komisi 9 adalah anggaran gelondongannya. Jumlah totalnya berapa, peruntukan gelondongannya itu berapa. Misalnya untuk IT sekian, lalu untuk promosi sekian, lalu untuk kebutuhan kesekjenan sekian Oke. gitu. Tapi kita tidak bisa membahas item satu persatu ya, sehingga ketika terjadi skandal besar dalam hal pengadaan motor kemarin ya, kita juga nggak tahu. Saya ketika ditanya oleh teman-teman media pada saat itu, wah, saya juga kaget karena kita tidak Ya ini biar di-highlight dulu. Jadi sebelum berita tentang motor itu mencuat, DPR itu nggak tahu sama sekali kalau BGN itu sedang kita berkembang. nggak tahu. Tapi dari yang disampaikan ke kita pun sudah ada beberapa red flag sebetulnya. Sudah ada beberapa hal yang mencurigakan dan sudah pernah saya sampaikan secara terbuka di rapat. Contoh, saya ingat sekali pada satu kesempatan saya melihat anggaran gelondongan yang ditampilkan. Ada anggaran 3,1 triliun yang dianggarkan untuk digitalisasi program MBG. Saya kan bingung ya, ini digitalisasi itu apa maksudnya gitu kan? Apakah apa sampai saya bercandain ke kepala bagian, apa nanti di setiap makanan dikasih chip atau apa gitu, karena ini buat saya nggak masuk akal. Karena kementerian-kementerian besar ya, seperti Kementerian mohon maaf, Kementerian Kesehatan, itu punya program yang namanya aplikasi namanya Satu Sehat, ya, Yang dulu namanya lindungi Peduli Lindungi ya, oke, yang itu Covid itu ya? anggarannya mungkin nggak nyampe 1 triliun untuk mendevelop aplikasi yang digunakan 280 juta orang ya. Lalu BPJS Kesehatan juga punya aplikasi mobile JKN dan juga membangun jaringan se-Indonesia itu pun anggarannya 1 triliun sekian lah. Jadi jauh lebih kecil dibandingkan anggaran yang diminta oleh BGN untuk digitalisasi. Oke. Eee, Jawaban Pak Dadan pada saat itu, "Oh Pak, nanti di setiap sekolah kita akan naruh sensor Pak, naruh kamera dan sensor sehingga setiap orang yang nerima ompreng itu bisa kita scan wajah dan scan tangan." Saya pikir, "Ini buat apa?" Gitu kan, ini kayak udah film Mission Impossible Pak, gitu. Tapi ya itu tadi, jadi banyak sekali ternyata pengadaan-pengadaan yang mengada-ada, yang tidak dibutuhkan, ya dan akhirnya terbukti ya. Iya. Bahkan saya udah pernah ingatkan kok ke teman-teman BGN pada saat itu, jangan sampai dalam beberapa waktu ke depan nih teman-teman yang ada di sini terkena masalah hukum. Akhirnya kejadian kan. Iya. Nah itu tadi, kita tidak bisa ikut membahas satuan 3. Oke. Oleh karena itu kita nggak tahu. Malah teman-teman masyarakat sipil ya, teman-teman netizen akhirnya yang membongkar. Iya kan melihat dari apa itu, ada rancangan anggaran itu kan, itu yang kemudian dipetani sendiri-sendiri sama netizen kita Iya, gitu. harga motor listrik yang dibeli ternyata seperempat dari kalau kita pesen lewat, online gitu kan. Jadi, ya Nah, ternyata ini biar clear ya audiens ya, bahwa memang DPR itu tidak mengetahui semua aspek, belanja dari kemudian program-program ya, ini. kita tidak tahu, kita tidak ikut mengawasi satuan 3, tidak ikut mengawasi dan membahas satuan 3. Nah, tetapi meskipun tidak ikut memutuskan, pengawasannya tetap berhak kan Iya, untuk kemudian berhak. ketika Jadi kalau misalkan kita bisa mendapatkan informasi dari tempat lain ya, contoh dari teman-teman netizen yang menyampaikan ke kita, dari masyarakat gitu ya, termasuk dari hasil investigasi sendiri, ya mohon maaf mungkin saya juga tidak terfikir untuk
mencari lewat, toko online pada saat itu ya. Tapi kalau saya mendapatkan informasi itu, ya kita bisa ikut mengawasi, menanyakan, memastikan bahwa belanja ini tidak dilakukan karena ini merupakan belanja yang sangat janggal gitu. Motor yang sama, spesifikasinya sama, impor dari Cina, hanya berubah merek saja, harga kalau di BGN 40 sekian juta, harga beli di online berapa? 7 atau 8 juta. Jadi ya ternyata memang itu. Belum lagi ada pengadaan kaos kaki yang nilainya sampai 6 miliar gitu kan, lalu Sepatu. sepatu ya dan lain sebagainya. Jadi kita memang tidak punya akses secara formal untuk mendapatkan data itu. Oke, biar kemudian mempertajam itu, Hmm. seberapa dalam kemudian saran dan masukan itu boleh atau tidak boleh difasilitasi oleh penyelenggara program, kalau masukannya dari DPR. Katakanlah tadi misalnya tata kelola, ini kan sudah Ya, berapa kali, berapa lama kita menyoroti, tapi nggak ada perbaikan sama sekali kan? iya. Ya, kalau masukan ya dan evaluasi sebenarnya apapun kita bisa menyampaikan ya kepada pemerintah termasuk kepada BGN terkait evaluasi apapun yang kita temukan termasuk terkait dengan kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan ya dari sisi anggaran dan sebagainya. Tapi ya memang di era kepemimpinan Pak Dadan BGN itu seperti apa ya budek Pak. Kita sampaikan berkali-kali ya permasalahan di lapangan seperti apa termasuk kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan ya tapi ya hanya iya saja tapi tidak pernah ditindaklanjuti apa yang menjadi permintaan kita. Contoh Pak, dalam salah satu rapat saya memaksakan dan sudah dimasukkan akhirnya dalam kesimpulan bahwa SPPG yang belum memiliki SLHS, Surat Layak Hygiene dan Sanitasi, tidak boleh diizinkan beroperasi. Ya, itu kita masukkan dalam kesimpulan, disepakati bersama-sama. Mungkin harus diketahui oleh teman-teman yang menonton ya bahwa kesimpulan rapat sesuai dengan Undang-Undang MD3 itu mengikat baik bagi pemerintah maupun bagi Iya. kami di DPR. Nah, 1 atau 2 bulan kemudian ketika kami kembali mengundang BGN untuk rapat, saya coba cari datanya, ternyata lebih dari setengah SPPG yang beroperasi tidak punya SLAS. Saya tanyakan kembali kepada Pak Dadan, saya tanyakan dengan, mohon maaf, dengan kesimpulan yang lama gitu, rapat sebelumnya, "Bapak melanggar undang-undang loh Pak, karena sesuai dengan Undang-Undang MD3, kesimpulan rapat itu mengikat dan dalam kesimpulan yang lalu, SPPG yang tidak punya SLHS tidak boleh diizinkan beroperasi. Tapi faktanya lebih dari 60% seingat saya itu tidak memiliki SLHS gitu. Alasannya macam-macam, alasannya, "Wah, tapi kan kita memang perintah Bapak Presiden untuk mempercepat, penyediaan makan dan sebagainya dan sebagainya. Ya kita berjanji mungkin ke depan, ya akan lebih baik." Jadi ya begitu saja, Pak. Begitu aja. Tidak ada sanksi Nggak apa ya ada, kemudian begitu aja. anggaranmu dikurangi berapa Ya itu nggak bisa ya? susah juga, nggak bisa juga. Karena program ini merupakan program prioritas dari pemerintahan Bapak Presiden. Dan pada saat itu, sebelum terjadinya mencuatnya berbagai skandal yang terjadi di tubuh BGN, ya ini kan memang pimpinan-pimpinan BGN ini merasa memiliki super power. Tidak bisa dikritik, tidak bisa dievaluasi gitu kan. Mau menjalankan apapun sesuai dengan maunya sendiri gitu. Dan nggak ada yang berani juga motong anggarannya BGN pada saat itu gitu. Karena merasa ini menjadi program prioritasnya Bapak Presiden. Dalam konteks kemudian kepemimpinan ini kan sudah ganti yang Hmm, sekarang yang ketiga. iya. Ada perbedaan, sudah perbaikan kalau di kacamatanya Bung Charles? Yang pertama, satu hal saya harus mengapresiasi Pak Sudaryono bahwa kalau saya lihat dari beberapa minggu ini, kepemimpinan Pak Sudaryono, Pak Kepala BGN yang baru, memang terlihat ada upaya untuk melakukan perbaikan. Bersih-bersih lah istilahnya di internal BGN. Memecat sekitar 200-an orang yang bermasalah, ya, menutup 800 sekian 800 dapur. dapur, ya, dan ya ada upaya lah untuk lebih terbuka gitu dan lebih empatik juga ya ketika terjadi kasus keracunan Pak Kepala BGN mau mendatangi dan minta maaf Iya. gitu ya. Tapi pertanyaannya kalau keracunan terjadi terus-menerus, mau minta maaf berapa kali? Mau setiap hari minta maaf? Karena kalau tidak ada perubahan secara fundamental dari sisi desain penyediaan, saya tetap meyakini bahwa kasus keracunan akan terus terjadi. Karena sekali lagi, yang salah itu bukan hanya dapurnya, tapi sistemnya. Iya. Kalaupun dapurnya sudah dibuat bagus, ya,
bersih gitu, Jadi menu penyelenggaranya itu bersih. keluar dari dapur itu sudah layak makan lah Ya, katakanlah. anggap saja Tapi keluar dari kemudian dapur itu ada proses ngirim, ini ada ada waktu. proses ngirim ya, di mobilnya misalnya terlalu lama, suhu terlalu panas di dalam mobil, lalu sampai sekolah juga didiamkan selama 2 Nggak jam. langsung dibagi. Ya. Kalaupun dibagi tapi nggak langsung dimakan misalnya, lewat 4 jam, maka di Iya, masa iya, di proses rantai distribusi ini resiko kontaminasi juga semakin iya. tinggi gitu, tetap ada ya sehingga Dan itu belum sampai hari ini belum teratasi itu problem ya itu. kemarin saya sempat membaca bahwa BGN mengeluarkan aturan baru bahwa makanan harus dikonsumsi Iya, 4 jam, dikasih expired. dikasih expired 4 jam setelah diproduksi. Tapi kan dalam penyelenggaranya menurut saya ini akan sulit ya. Karena memproduksi 3.000 makanan sekaligus di waktu yang sama itu saya rasa tidak ada SPPG yang mampu melakukan itu. Makanya kenapa kita melihat dari awal program ini, dapur-dapur SPPG itu mulai memproduksi makan dari tengah malam tuh, dari jam 1 pagi. Jam 11 malam mulai motong-motong sayur, jam 1 masak gitu kan. Karena memproduksi 3.000 3.000. makanan itu mungkin dari jam 1 sampai jam 3 atau jam 4 baru selesai. Ya oke lah, anggap ada yang baru selesai dimasak jam 4 pagi. Tapi kan yang dimulai dimasak jam 1 kan juga Belum ada. mateng. Waktu yang ini sudah selesai. Nunggu sampai jam 7 akhirnya tetap dikirim. Ya, pertanyaan berikutnya, kalau misalkan kemarin yang dijadikan contoh adalah makanan selesai dimasak jam 5.30, lalu harus dikonsumsi sebelum jam 9.30, pertanyaannya ini jadinya makan apa, Pak? Sarapan bergizi. Makan siang bukan, makan pagi juga bukan gitu. Mungkin pemerintah mau mulai mengajarkan konsep brunch, Pak. Breakfast lagi. Jadi ya artinya kembali lagi desain Ya. menggunakan SPPG tersentralisis seperti ini ya nggak sustainable. Nggak bisa. Saya akan mengkonter dari kacamatanya pemerintah. Per hari ini itu kan dapur yang sudah terlibat kan melibatkan pihak ketiga Ya. dalam konteks kemudian mereka yang sudah mengeluarkan uang untuk membuka ini kan investor lah Ya. dan itu banyak sekali kelembagaan yang terlibat di situ. Kalau ini misalnya tiba-tiba dirubah menjadi berbasis dapur, ya ini kan mereka akan keberatan semua. Ngelihat ini gimana untuk biar ini lebih masuk akal di kacamata transisinya. Yang pertama, jumlah dapur yang sudah ada pun sudah jauh melebihi dari kebutuhan. Ya. Total dapur yang beroperasi hari ini ada 27.800 dapur. Ya. Dan Pak Menko Pangan pun sudah mengakui kok, kalau kebutuhan dapur untuk memberikan makan bagi yang saat ini 62 juta penerima manfaat, kebutuhannya hanya 21.000. Jadi ini udah kebanyakan 7.000. Udah oversupply. 6.000 lebih lah, udah lebih. Di luar itu ya ada 13.000 dapur lagi yang sudah terbangun, sedang dibangun dan sedang menunggu untuk bisa masuk ke dalam ekosistem. Artinya mereka sudah keluar duit untuk sudah keluar duit, sudah dapat izin dari BGN ya. Total berarti ada berapa? 40.000 dapur, ya kan? Dan ini sudah jauh melebihi dari target RPJMN di 2099. Target RPJMN itu 26.000 dapur kalau saya nggak salah. Ini 40.000 dapur. Kalau masing-masing dapur punya kapasitas 3.000 penerima manfaat saja, berarti berapa? 120 juta. Mau ngasih makan siapa, Pak? Mau ngasih makan siapa, Pak? Saya juga bingung. Dan kalaupun ada orang yang mau dikasih makan, uangnya ada apa enggak untuk ngasih makan orang dengan sejumlah itu? 120 juta loh, Pak. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya Mas Winarko tadi kan, dapurnya mau diapakan kalau konsepnya dirubah? Kalau dalam bisnis gitu kan, orang kan udah paham lah, kalau bisnisnya tidak sustainable ya cut loss. Pemerintah ganti rugi saja. Ganti kerugian, kompensasi, satu kali kompensasi daripada dibiarkan terus-menerus menjadi beban bagi anggaran negara kita nggak tahu sampai kapan. Ya. Dan ini menurut saya bukan soal anggaran saja loh Pak, tetapi kita berbicara soal keamanan pangan, kita berbicara soal dampaknya terhadap ekonomi lokal dan seterusnya. Jadi menurut saya harus ada redesign ulang, remodeling ulang dari program ini. Dan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu momentum momentum untuk melakukan redesign ulang baik dari sisi jumlah penerima manfaatnya, dari sisi anggarannya, termasuk dari desain penyelenggaraan program ini. Kalau bisa memang sesederhana itu, saya yakin tidak akan ada masalah ketika pemerintah diajak ngomong. Presiden sudah ngomong sendiri kan, bahkan refocus. Ini kan lagi-lagi sesuatu yang diomongkan pemerintah, tapi kepemimpinan ketiga ini pun nggak ada action untuk ke sana. Sebenarnya kita mau kemana? Siapa yang disasar oleh MBG ini? Menurut saya Pak, yang membuat
upaya untuk melakukan perubahan desain ini menjadi sulit karena sudah terlalu lama ada yang namanya normalisasi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan program MBG ini. Saya sudah dilaporkan secara langsung oleh teman-teman di pimpinan BGN lah, bahwa ya ternyata di internal BGN sendiri banyak kok yang punya dapur, banyak yang mengelola dapur ya. Sehingga dalam salah satu rapat dengan waktu itu masih Bu Nani kepalanya, saya minta agar BGN segera mengeluarkan surat edaran yang melarang pekerja di BGN untuk memiliki dapur, ya. Dan itu sudah dilakukan. Yang kedua, ini kita nggak bicara di lingkup internal BGN saja, tetapi dalam ekosistem besar dalam hal penyelenggaraan negara Republik ini ya, dari politisi, pejabat negara, ya Penegak lalu hukum. penegak hukum, ya ternyata banyak yang terlibat dalam bisnis dapur ini. Sehingga kalau mau merubah menjadi model lain, resistensinya ternyata tidak kecil. Banyak yang punya kepentingan di sini yang mungkin kepentingan terganggu. Makanya saya katakan tadi, ya sudah, kompensasi saja. Kompensasi karena oke, saya nggak menutup mata bahwa ini nggak hanya orang-orang yang punya kepentingan atau tidak hanya orang-orang yang ada di pemerintahan atau politik saja yang punya dapur, enggak. Saya bisa memastikan bahwa banyak masyarakat umum yang menjadi investor, Pak. Ada yang pengusaha besar ya, tapi ada juga pengusaha UMKM, pengusaha kecil yang mau berusaha, mau mencoba untuk bisnis, SPPG. Bahkan tidak sedikit yang minjem uang di bank-bank himbara untuk mendapatkan modal untuk membangun dapur gitu. Dan hari ini ketika ada moratorium, Pada marah-marah teriak gitu kan. semua. Maka pemerintah kan juga tidak boleh merugikan rakyat gitu. Apapun status mereka, apapun positioning mereka, ya mereka tetap rakyat dan mereka juga tidak boleh dilanggar haknya, tidak boleh dirugikan oleh pemerintah karena investasi yang mereka lakukan sudah mendapatkan persetujuan dari BGN. Dan BGN adalah perwakilan dari negara. Ya oleh karena itu ya, kembali lagi menurut saya remodeling dilakukan, tetapi pemerintah menyiapkan kompensasi untuk mereka-mereka yang sudah membangun SPPG. Berbasis apa kalau kompensasinya? Nah, nanti silakan dihitung oleh Kementerian Keuangan mungkin yang lebih punya kompetensi ya. Apakah modal untuk membangun dapur itu, saya nggak tahu apakah 2 miliar, ada yang bilang 2 miliar, ada yang bilang 3 miliar, tergantung kapasitasnya seperti apa ya. Tapi silakan aja Kemenq nanti menghitung apa kompensasi yang layak untuk diberikan kepada teman-teman Karena pemilik itu dapur. tadi ya kuncinya ya, bahwa itu meskipun itu sekarang jadi biaya, tapi pasti lebih kecil dibandingkan dengan akan kalau ini diterus-teruskan gitu. Ya, istilahnya ini cut loss lah. Daripada di kemudian hari 40.000 dapur ini akan membebani APBN kita. Yang hari ini memang secara, ya kalau kita mau jujur ya, kondisi fiskal kita juga sedang tidak baik-baik saja gitu. Dan tentunya sekali lagi, yang membutuhkan anggaran nggak cuma program MBG, Pak. Sektor kesehatan juga butuh anggaran, sektor pendidikan juga butuh anggaran. P3K juga harus digaji, Pak, gitu. Dan ya itu ya sudah, kita harus pemerintah harus punya prioritas yang jelas untuk memastikan bahwa pelayanan publik tidak terganggu. Focusing itu perlu kita perlu mendorong seperti apa biar pemerintah mau melakukan itu. Ini kan lagi-lagi sesuatu yang presiden ngomong sendiri ketika mau, tapi kan faktanya nggak ada pengurangan. Kenapa masih susah sekali untuk refocusing itu? Ya, saya belum bisa memastikan bahwa Oke, kita ini tanggal kita 14 nggak tahu tadi. ya. Sampai nanti Bapak Presiden menyampaikan di tanggal 14 berapa sih jumlahnya yang akan menjadi penerima manfaat. Saya masih berprasangka baik sampai hari ini bahwa seharusnya pemerintah menjalankan program ini dengan fokus yang lebih jelas, ya, dengan fokus atau dengan penerima manfaat yang lebih tepat sasaran, ya. Sehingga tidak lagi 81 juta sebagai target penerima manfaat, tetapi ya lebih kecil lah, lebih kecil dengan rasionalisasi yang lebih tepat gitu. Apakah itu nanti hanya ibu hamil, ibu menyusui, atau balita, anak-anak di wilayah 3T, lalu anak-anak yang rentan stunting dan sebagainya. Dan kalau menurut teman-teman peneliti dan juga data BPS ya jumlahnya mungkin kurang lebih 26 juta. Dan itu sangat reasonable untuk kita kaitan dengan Masih reasonable selama kembali lagi penyediaan makanannya juga bisa dipastikan aman dan layak untuk dikonsumsi. Makanya, kalau saya membayangkan kalau semua idenya Bung Charles tadi misalnya bisa difasilitasi gitu, berbasis sekolah, jumlahnya kemudian lebih fokusnya lebih terarah gitu. Selain
timeline-nya masuk, faktor keamanannya juga masuk, yang ketiga juga ketersediaan anggarannya kan juga nggak ada masalah. Iya. Seharusnya kan ini menjadi kayak solusi win-win semua kan gitu. Iya, iya, ya. Kalau soal ketersediaan anggaran dari zaman periode presiden manapun memang kita tidak pernah yang namanya anggaran itu cukup. Kita pasti selalu ada kekurangan anggaran untuk berbagai sektor. Heeh. Kita butuh anggaran lebih banyak lagi untuk pendidikan, kita butuh anggaran lebih banyak lagi untuk kesehatan. Tapi ini bicara soal prioritas ya. Prioritas apa yang mau diberikan oleh pemerintah? Apa yang dibutuhkan oleh rakyat? Kalau menurut saya 2 hal yang paling penting adalah pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Setidaknya 2 hal ini harus dipenuhi dulu ya. Rakyat harus diberikan akses terhadap pendidikan, bahkan kalau bisa sampai kuliah harus bisa, bahkan bisa dibiayai oleh negara. Iya. Yang kedua kesehatan. Kesehatan adalah hak paling mendasar dari, rakyat yang harus disediakan oleh negara dan menjadi bagian dari amanat konstitusi. Saya akan mendiskusikan satu hal yang paling sensitif dari pembahasan kita tadi. Ide Bung Charles bahwa kita meminimalkan program ini untuk tidak ada konflik kepentingan. Ini gimana caranya? Ketika kemudian narasinya kan dari BGN, apapun atau siapapun yang bisa asalkan memenuhi kualifikasi kan terserah. Faktanya ini kan kemudian melibatkan penegak hukum, melibatkan anggota DPR, melibatkan pemerintah daerah, ada anaknya elit di daerah yang punya puluhan dapur, kepala daerah yang punya puluhan dapur. Gimana caranya untuk kemudian atau mengembalikan ini ke nggak ada konflik kepentingan Ya, itu? kami di PDI Perjuangan sebetulnya sudah memulai ya, Ibu Ketua Umum sudah mengeluarkan surat edaran yang melarang kader-kader PDI Perjuangan untuk mencari keuntungan dari program makan bergizi gratis. Ini bukan karena PDI Perjuangan menolak program ini, tetapi karena kami menyadari bahwa program ini adalah program sosial. Oleh karena itu seharusnya tidak ada yang mencari keuntungan dari program ini, gitu kan. Nah, tetapi faktanya ternyata banyak pihak ketiga swasta yang memang melakukan investasi membangun dapur menjadi penyelenggara ya untuk mencari keuntungan. Dan karena spiritnya ini adalah program sosial, maka PDI Perjuangan melarang kader-kadernya untuk ikut terlibat dan mencari keuntungan dari program ini. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari apa itu PDI sudah mulai ya kurang lebih. Tapi di tingkat nasional, saya rasa presiden juga harus melakukan hal yang sama. Mungkin tidak hanya di BGN saja, tetapi di tingkat yang lebih besar, di lingkaran yang lebih besar, presiden mengeluarkan larangan yang sama bagi pejabat negara, khususnya yang punya konflik kepentingan dengan program ini, misalnya kementerian terkait ya, Kementerian Kesehatan ya kan, atau kepala daerah, atau pihak-pihak yang terkait lah, penegak hukum, untuk tidak memiliki dapur dan mengelola dapur. Karena kalau kita lihat kenapa aturan-aturan yang keluar di BGN beberapa bulan terakhir banyak yang amburadul ya ke zaman pimpinannya Pak Dadan, ya nggak heran karena banyak orang dalam di BGN punya dapur, ya regulasi yang mereka keluarkan tentunya yang memudahkan mereka. Ya, kenapa misalnya jumlah titik dapur hari ini bisa mencapai 40.000? Ya karena mereka di dalam mungkin bagi-bagi titik, bahkan banyak yang fiktif gitu kan, koordinatnya di tengah laut, di tengah hutan. terbukti melalui penyidikan di Kejaksaan Agung ternyata terjadi banyak kasus jual beli titik di penentuan dapur. Orang bayar untuk diberikan izin membangun gitu. Walaupun di sebelahnya udah ada SPPG, makanya sampai kejadian di beberapa tempat antar SPPG itu berantem, ada yang sabotase kendaraan SPPG lain gitu. Ya ini karena saya rasa salah satu perbaikan tata kelola yang paling penting adalah memastikan itu. Karena kemarin itu kenapa muncul berbagai macam kasus itu kan sebenarnya bukan dalam tanda petik ada perbaikan di tata kelolanya. Itu ada faktor eksternal yang kemudian berimbas pada lembaga penegak hukum ini saling berantem, yang kemudian saling buka-bukaan problem kan gitu kan. Tapi masalahnya juga ketika itu kemudian sudah dilakukan, kan tidak tuntas. Kasus 26 nama itu gimana tulisan? Kasus kejaksaan yang diinstruksikan untuk memeriksa seluruh SPPG-nya polisian itu gimana tulisan? Itu kan nggak ada yang tuntas karena kemudian bukan berasal dari perbaikan ini. Nah, gimana caranya untuk kemudian ini tata kelola ini benar-benar konflik kepentingan ini benar-benar. Yang pertama harus ada komitmen dari pemerintah untuk mengakhiri kebiasaan melakukan normalisasi konflik kepentingan, khususnya di program MBG ini ya. Jadi kembali lagi, pimpinan tertinggi harus presiden ya yang ngomong ya. Presiden harus tegas menyampaikan bahwa, hei pejabat-pejabat saya,
pembantu-pembantu saya, termasuk kepala daerah, jangan ikut main-main di program MBG ini, Termasuk jangan ikut Yayasan Kemala mengelola. Barangkali, Ya, Yayasan Kemala Barangkali gitu ya ya? karena akhirnya kan ketika ada konflik kepentingan, contoh ya, kalau ada kejadian dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu dapur milik penegak hukum, lalu yang menjadi korban mau melapor ke siapa, gitu kan? Begitu juga dengan ada dapur yang milik kejaksaan dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi menurut saya sikap tegas itu harus dari pemimpin tertinggi yaitu Bapak Presiden mengeluarkan aturan yang melarang orang-orang, kelompok-kelompok termasuk pembantu-pembantu presiden yang memiliki konflik kepentingan untuk tidak boleh memiliki SPPG. Dan itu belum dilakukan ya? Sampai sekarang belum. Penegakan hukum yang kaitannya dengan kasus, bukan kasus, insiden keracunan. Ini ada nggak sih dorongan untuk ke arah sana? Per hari ini kan belum pernah ada Hmm. penyelenggara atau pengelola dapur ini ya Ya. diberi sanksi karena Hmm. dengan ketika ada kejadian keracunan. Ya, Kak. Masa kita sampai harus menunggu Sebenarnya keracunan? saya sejak dari kepemimpinan BGN yang pertama sampai Bu Nani sampai yang terakhir ini yang sekarang Pak Sudoyo, sikap saya cukup jelas. Saya meminta bahwa setiap kali ada kasus keracunan maka dapur itu harus diberhentikan secara permanen. Namun sikap BGN sampai hari ini kan masih belum masih banyak alasannya lah, katanya keracunan itu bukan berarti hanya dari dapurnya saja. Oke, anggap itu benar ya. Dan agak sulit agaknya sepertinya untuk membawa ini ke ranah hukum. Kenapa? Karena setelah saya pikir kembali, ya memang yang salah mungkin bukan hanya SPPG-nya saja, tetapi desainnya sendiri sudah salah. Ya saya sampaikan tadi, bisa saja dapurnya Sudah perfect sudah ya? perfect, sudah bagus, tetapi ketika makanan dibiarkan terlalu lama, ya di dalam proses distribusi, di mobil, di sekolah, ya ternyata yang penyebab keracunan itu ya karena sistem ini. Maka yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab ya BGN sebagai lembaga yang menyelenggarakan program ini, yang mengelola sistem ini gitu. Jadi menurut saya harus ada perbaikan besar-besaran dimulai dari merubah desain dari program ini. Pertanyaan terakhir, dan ini yang menurut saya paling sensitif. DPR RI yang diwakili oleh PDI Perjuangan gaspol soal ini. Oh ya pasti. Karena waktu Bu Nani itu sempat ada pernyataan semua partai memiliki kok, termasuk PDI Perjuangan. Ya. Nah, sejak Bu Nani menyampaikan statement itu, kita DPP partai sudah mengirimkan surat Untuk kepada klarifikasi Badan kan. Gizi Tapi kan Nasional. belum dibalas. Sampai hari belum ini ada pernyataan, ada nggak sih anggota? Ya, dan saya sempat sudah menelpon dan mengirimkan WhatsApp waktu itu ke Bu Nani untuk meminta agar ada jawaban resmi dari Badan Gizi Nasional terkait hal ini. Karena kan kita sebagai partai kita juga menyampaikan secara formal ya. Jadi kita berharap ada jawaban formal, tapi sampai hari ini Belum ada. belum ada. Terakhir saya sempat masih minta sama Ibu Arum. Waktu itu Bu Nani sudah dalam proses transisi, tapi saya minta sama Bu Arum untuk bisa menjawab surat dari PDI Perjuangan untuk memberikan klarifikasi. Kalaupun ada, kita ingin tahu yang mana dapur-dapur yang dimiliki oleh kader PDI Perjuangan sehingga partai melalui mekanismenya bisa memberikan teguran atau sanksi. Karena memang sudah ada kan di surat edaran dari Ibu Ketum. Kalau yang Pak Daryono ini belum dicoba ya untuk mengklarifikasi ulang. Saya belum Kan lebih terbuka kayaknya gitu saya kan. belum menyampaikan secara langsung. Enggak, maksud saya biar di ujung ini kita bisa meyakinkan ke audiens. Memang kalau misalnya ada problem dan itu mau menyampaikan melalui parlemen, PDI Perjuangan tidak ada kendala apapun. Sikap kita dari awal kan sudah jelas Pak ya. Fraksi PDI Perjuangan baik DPP partai maupun fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal agar program ini bisa tepat sasaran, penggunaan anggarannya juga tepat sasaran, penyediaan makanannya juga aman, dan yang pasti taat konstitusi, Pak. Makanya kita kalau Mas Pak Winarko ingat beberapa bulan yang lalu, kebetulan saya tidak hadir karena ada acara lain, tapi teman-teman di DPP pada saat itu sudah menyampaikan lewat rilis bahwa kami keberatan dengan pengelompokan anggaran MBG ke dalam anggaran pendidikan, ke dalam klaster pendidikan. Karena mengurangi jatahnya pendidikan. Dan itu konsisten sampai. Dan akhirnya terbukti lewat putusan Mahkamah Konstitusi bahwa tafsir dari MK ya mengelompokkan anggaran MBG dalam klaster pendidikan itu tidak konstitusional. Bung Charles, terima kasih banyak. Makasih. Saya yakin memang tidak ada solusi yang, tapi berbagai macam
wawasan tadi saya pikir akan cukup membantu kita untuk Ya. memberi panduan kepada publik untuk karena saya yang paling takut itu gini, dengan keputusan MK kemarin nanti akan larinya anggarannya malah anggaran-anggaran yang dalam tanda petik tidak non budgeter. Iya. Itu malah lebih mengerikan lagi kan. Hmm. Terus yang kedua, perbaikan tata kelola itu nggak menyelesaikan itu tadi kedekatan dengan antara dapur dengan penerima. Karena itu pasti keracunan akan terjadi gitu. Kita kan nggak kepingin beritanya itu nanti bukan lagi keracunan anak-anak itu keracunan massal, tetapi sampai ada kejadian fatal. Gitu. Tapi mudah-mudahan Bung Charles di audiens bisa diterima sebagai suara yang cukup konsisten. Jadi kalau ada apa-apa nanti kira-kira Komisi 9 dengan Wakil Ketua bisa difasilitasi untuk disampaikan kepada BGN. Ada yang mau disampaikan terakhir? Ya, yang pasti kami di Komisi 9, ya khususnya kami di fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk tetap ya mengawal program ini agar anggaran yang besar yang sudah disediakan ini bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Dan kami juga ingin memastikan bahwa makanan, kalaupun diteruskan ya, makanan yang disediakan itu tetap aman untuk dikonsumsi anak-anak kita. Makasih banyak, Bung Charles. Makasih. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Thank you. Terima kasih, Bang Narko. Terima kasih.